semenjak kamu tadi itu mengajarkan seperti prinsip yang ada di NU. Tapi kalau sudah berubah-berubah, sama sahabat, sama ahli bait biasa, sama Israel mau berhubungan lagi, malu kita. Pemerintah aja nggak mau sama Israel. Pemerintah ini nggak mau sama Israel. Ditolak di Indonesia. Datang ke Israel. Oke, opo. Masa muslimin yang dibantai ada di sana, Masjidil Aqsa yang diinjak-injak ada di sana tadi itu, tidak menyentuh hati. Nggak boleh kita diamkan. Apa perlunya? Untungnya opo kayak wong Islam Israel itu? Untungnya apa? Nggak boleh itu terjadi. Antum kalau sakitin mas'ulin yaumil qiyamah. Antum harus tanggung jawab nanti di hari kiamat. Karena itu harus kita berbicara. Tidak boleh kita biarkan itu semuanya. Itu berapa itu anak yang dibunuh ada di sana sama Israel? Muslimin, ikhwanukum. Itu Masjidil Aqsa, itu masjid muqaddas. Karena itu tidak bisa kita harus kompromi dalam masalah ini lah. Nah, kita harus lebih kedepankan din kita. Saya ingin membawakan satu keterangan fasadul ummah fi arba'ah. Rusaknya umat ini dalam 4 hal. Ini semuanya berkaitan dengan fanatik. Ini berkaitan dengan jahiliyah. Tadi kan dikatakan Islam ini munculnya adalah aneh. Kenapa? Masyarakatnya jahiliyah, Islamnya adalah tidak jahiliyah. Islamnya tidak jahiliyah, memerangi jahiliyah. Tapi di akhir zaman Islam ini juga akan kembali aneh di hadapan masyarakat. Kenapa? Umatnya sudah mulai jahiliyah lagi. Umatnya sudah mulai jahiliyah lah, kembali lagi setback. Lah kita di akhir zaman ini jangan ikut-ikutan kepada umat yang jahiliyah. Fatuba lil ghuraba, beruntung menjadi orang aneh di akhir zaman. Sama dengan para sahabat saat itu pengikut Rasulullah, beruntung aneh di zaman itu. Umatnya jahiliyah tapi dia tidak jahiliyah, aneh. Kita juga begitu. Sekarang ini di akhir zaman jahiliyah ada di mana-mana. Ya, kita mas'ulin yaumil qiyamah. Yang ketiga, fasadul qabilah wa ta'assub lil qabilah. Fanatik kesukuan. Fanatik kesukuan. Masya Allah. Islam Nusantara. Hati loh ini ta'assub qabilah loh ini. Enggak bener nih. Ta'assub qabilah enggak boleh, enggak ada. Islam itu dunia akhirat satu. Emangnya yang ada di Jepang muslimin adalah bukan saudara kita? Emangnya yang ada di Amerika muslimin bukan saudara kita? Yang ada di Arab bukan saudara kita? Enggak boleh begitu. Caranya sendiri-sendiri enggak ada masalah. Tapi mereka adalah saudara kita. Kita disatukan oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Dari golongan siapapun. Anda bisa bayangkan saudara. Kalau memang kesukuan. Saya sekarang pakai jubah dan gamis batik. Serban batik. Pantas enggak? Enggak apa-apa. Kenapa kalau begini? Kenapa? Ini kiai-kiai habaib yang ada di muka ini pakai belangkon semuanya sekarang. Bawa keris semuanya gitu. Jangan dong. Itu Anda lihat itu tuh. Tuh lihat itu. Bagaimana Kiai Hashim? Bagaimana Kiai Ahmad Jufri? Bagaimana Kiai Wafur? Bagaimana Kiai Wahab? Kenapa? Masa nggak ngelihat? Nggak boleh begitu. Tidak benar itu semuanya. Ini termasuk ta'assub. Ta'assub fil qabilah. Allah berfirman dalam Al-Quran,
ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ini hamiyatal jahiliyah. Wah, orang-orang kafir Quraisy tuh dulu nggak bisa, ini Mekah milik kita. Karena itu Nabi Muhammad dilarang untuk sholat ada di masjid, dan sahabatnya untuk masuk ke Mekah saat itu. Kenapa? Hamiyatal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, tidak sama seperti kami. Nggak boleh, hati-hati. Termasuk hamiyatul jahiliyah yang tidak sesuai dengan organisasi berarti musuh kita, nggak boleh. Hati-hati, kita disatukan dengan Islam ya. Kita disatukan dengan akidah, kita disatukan dengan iman, nggak ada masalah. Yang penting satu akidah, itu saudara kita. Nggak benar saudara, kalau begini nggak benar. Ini harus diperbaiki. Yang terakhir, yang keempat, fasadul hukum. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah kembali lagi kepada hukum jahiliyah? Penguasa bisa merubah-rubah. Dibuatkan lagi keputusan baru, dibuatkan lagi undang-undang baru, tergantung penguasanya, begitu. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih bagus hukum daripada Allah bagi orang beriman? Ente beriman, kita beriman. Ada yang lebih kuat, lebih hebat daripada hukum Allah. Nggak pernah berubah itu hukum Allah. Kapanpun nggak pernah berubah. Tapi kalau undang-undang ini disesuaikan dengan keputusan pemerintah, keinginan pemerintah, programnya pemerintah, walaupun salah. Kembali kepada hukum jahiliyah lagi. Kita harus jadi ghuraba ada di zaman ini. Perempuannya sudah kembali kepada jahiliyah, tabarruj. Kemudian kesukuannya kembali kepada jahiliyah, hamiyatal jahiliyah. Kemudian hukumnya kembali kepada jahiliyah, ngikut hukum manusia, meninggalkan hukum Allah. Jangan-jangan nanti sebentar lagi sholat Jumatnya digahi hari Ahad gitu. Undang-undangnya berubah. Kenapa? Mengganggu pekerjaan pegawai negeri misalnya. Gitu. Enggak benar dong. Kemudian juga akidahnya jangan berubah. Jangan berubah. Tetap ahli sunnah wal jamaah. Karena itu kita harus mempertahankan. Tapi kita tidak boleh diam. Kita harus juga bersuara. Kalau tidak, akhirnya kita suaranya yang tidak didengar. Karena mereka sudah bersuara ada di mana-mana. Kita harus menegur. Wajib kita menegur. Kalau tidak, mas'ulin yaumal qiyamah. Daripada kita repot nanti dari kiamat, ya kita ngomong aja